Sejumlah persoalan menghantui anak-anak Indonesia di tengah semarak peringatan Hari Anak Nasional yang tahun ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sejumlah kasus kekerasan, pelecehan seksual, hingga perundungan anak sering terjadi dan jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun. Mengapa kondisi tersebut terjadi dan apa yang harus diantisipasi orang tua dan anak-anak? Laporan khas Vloganza mengupasnya bersama Nata Arman dan Muhammad Faisal. Halo pemirsa Vloganza, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Setiap tahun kita merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Dalam momentum tersebut bukanlah hanya seremonial belaka. Dan masyarakat dan juga pemerintah seharusnya memberikan rasa aman dan juga kenyamanan bagi anak-anak Indonesia guna menyongsong kehidupan mereka di masa depan yang lebih baik. Namun nyatanya, hal tersebut berbanding terbalik. Tingkat angka kekerasan pada anak setiap tahunnya meningkat. Mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan bahkan bullying yang kerap terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Lantas seperti apa tanggapan dari KPAI dan juga psikolog? Untuk itu, saya Nata Arman dan juru kamera Muhammad Faisal akan mencari tahu. Mari ikuti saya. Berdasarkan data dari PPPA, kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya meningkat. Tercatat pada tahun 2019, kasus kekerasan pada anak tercatat sebanyak 12.200. Kemudian pada tahun 2020 tercatat 12.400. Setelah terjadi kenaikan yakni sebesar 200 kasus. Kemudian pada tahun 2022 yang paling parah yakni mencapai 15.900. Tentunya kekerasan pada anak terjadi beragam, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan perundungan yang masih menghantui anak-anak di sekolah di Indonesia. Berdasarkan data dari KPAI, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 119 kasus perundungan anak di sekolah. Kemudian pada tahun 2021 tercatat sebanyak 53 kasus perundungan di sekolah dan ditambah dengan 168 kasus perundungan di sosial media. Kemudian pada tahun 2022 tercatat sebanyak 226 kasus perundungan di sekolah ditambah dengan 18 kasus perundungan di sosial media. Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk itu, mari kita cari tahu. Pemirsa Vloganza, kasus pelecehan dan juga kasus kekerasan pada anak sampai dengan saat ini masih terus meningkat. Bahkan di sekolah juga kasus bullying masih tinggi di Indonesia. Lantas seperti apa? Saya akan bertanya secara langsung dengan pihak sekolah bagaimana cara mengantisipasinya dan juga para siswa-siswinya seperti apa mereka menanggapi apabila terjadinya bullying di sekolah. Untuk itu, mari ikuti saya. Bagaimana sih caranya pihak sekolah untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying? Baik, kalau kami dari sekolah, yang pertama kita pasti di awal tahun pelajaran itu melakukan namanya sosialisasi kepada peserta didik baru yang baru naik, misalnya juga kelas 11 maupun yang kelas 12. Kita akan sosialisasi apa itu bullying, seperti apa, dan bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya bullying. Yang kedua, setelah sosialisasi, maka kita masukkan bullying itu di dalam peraturan sekolah. Jadi, di dalam peraturan sekolah itu ada tidak boleh melakukan bullying, baik itu bullying secara secara kata-kata, secara fisik, maupun secara sosial itu tidak boleh dilakukan di sekolah ini. Pemirsa Vloganza, sekarang saya akan bertanya dengan salah satu siswi, apakah yang bersangkutan ini pernah mengalami bullying? Halo, dengan siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan namaku Veda. Oke, Veda, kira-kira kamu pernah mengalami bullying nggak? Kalau untuk diri aku sendiri sih alhamdulillah aku nggak pernah mengalami bullying. Oke, nah kalau misalnya seandainya teman kamu atau sahabat kamu mengalami bullying nih sama sesama teman di sekolah, apa yang akan kamu lakukan?
Mungkin pertama-tama kalau di SMA Negeri 3 sendiri, itu kan ada guru yang mengatasi bullying ya. SMA 3 itu memiliki peraturan yang jelas mengenai terjadinya bullying di sekolah ini, Kak. Misalnya, bisa langsung ke guru BK, bisa langsung ke kepala sekolah, dan bila teman aku atau sahabat aku ada yang kena, aku mungkin akan membantu dia untuk bersama-sama melaporkan kejadian itu ke guru yang bersangkutan untuk ditanggungjawabkan gitu, Kak. Ya, yang pertama-tama sebagai temannya dan sahabatnya, pastinya aku bakal kayak memberikan dia dukungan penuh dan ya membantunya untuk mencarikan sebuah solusi ya, untuk menemukan sebuah solusi. Ya mungkin kayak di SMA 3 ini kan juga banyak aturan-aturan kayak dilarang membuli dan segala macamnya ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami pembulian, alangkah lebih baiknya melapor ke seperti BK atau kesiswaan atau guru-guru, karena kan pasti ada hukuman untuk pembulinya. Ini kan masih banyak di Indonesia ini terkait dengan kasus bullying atau perundungan pada anak. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya, Bu? Oke, jadi untuk penyebab perundungan anak itu banyak faktor, Mas. Yang pertama mungkin dari lingkungan keluarga. Terus lingkungan keluarga bagaimana pengasuhan dari bapak dan ibu serta keluarga besar. Kemudian yang kedua juga bisa faktor dari teman di lingkungan bermain, dan bisa juga faktor teman-teman bermain di sekolah. Jadi berpengaruh semuanya nih, Mas. Langkah apa sih, Bu, langkah-langkah untuk pencegahan, terutama baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan maupun di sekolah yang harus diperhatikan utamanya? Satu, orang tua harus menghadirkan ruang yang aman bagi anak, sehingga anak tidak mendapatkan contoh ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak adil di rumah. Yang kedua, pengawasan dari masyarakat sekitar. Jadi kalau sekiranya ada anak yang mengejek dan lain sebagainya, itu harus saling diingatkan. Yang ketiga, di lingkungan sekolah itu juga harus ada sistem, mungkin ada semacam satuan untuk bisa mencegah, dan kalau ada yang melakukan bullying harus segera ditangani. Nah, bagi Vloganza, sekarang saya akan bertanya terkait dengan kasus bullying dan juga kekerasan pada anak kepada psikolog senior. Ini ada Mbak Tika Wibisono. Halo, assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, Bisono ya, Pak? Oh iya. Iya, siap. No problem. Mbak Tika Bisono. Mbak Tika, ini kalau misalnya sekarang kan lagi banyak banget nih kasus bullying terhadap anak, terutama di sekolah. Apalagi yang kasus terakhir ini, anak yang dibully sampai membakar sekolah. Ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Pertama, bullying sendiri itu memang yang harus dihilangkan ya dari dunia pendidikan, dari dunia keluarga ya. Tapi kalau fighting, berantem karena perbedaan pendapat nggak apa-apa, tapi karena bullying itu beda banget gitu dari berantem biasa ya. Jadi kalau anak ini kemudian masih dibully terus-terusan ya, dan dia nggak punya kesempatan untuk membela diri, bahkan yang tua-tua, menurut saya yang salah yang tua-tua juga nggak open ya terhadap budaya bully yang ada di tempat tersebut. Nah itu dia menyimpan dendam gitu tak ya, dia menyimpan dendam, dan biasanya kalau udah kebanyakan dendamnya tanpa ada saluran ya, dia buat cerita, dia buat marah, dia buat kesel. Nah marahnya tuh jadi nggak seimbang, misalnya sampai sebesar bakar sekolah misalnya gitu ya kan. Langkah apa sih yang harus diubah dari pendidikan karakternya itu? Mungkin dari peran guru kah, atau edukasi-edukasi? Sebenarnya kan kalau di mata pelajaran ada loh tak, mata pelajaran akhlak ya, budi pekerti ya. Saya nggak tahu apakah ini diselip-selipin di mata pelajaran yang lain, tapi zaman saya tuh berdiri sendiri mata pelajaran ini gitu loh. Jadi tugas-tugas kita juga tugas-tugas yang mewakili mata pelajaran ini, nggak diselipin di kayak MPLS ya apalah, sosial apalah itu sekarang tuh istilah-istilah itu baru itu diselipin. Jadi anak juga nggak bisa membuat distinction atau perbedaan yang tajam gitu ya. Akhlak ini harus atau sebaiknya, ini aja udah beda gitu. Padahal akhlak itu harus, wajib. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Kementerian PPPA, tercatat
2 dari 3 anak mengalami perundungan di rentan usia 13 sampai dengan 17 tahun. Hal tersebut bisa lebih banyak apabila survei dilakukan kembali. Bahkan banyak yang menganggap bahwa masyarakat dan juga pemerintah menganggap bahwa hal tersebut adalah hal biasa. Adapun beberapa tips untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya perundungan pada anak. Yang pertama adalah mengikutsertakan peran pemerintah khususnya KPAI untuk menjaga anak Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pihak polisian seharusnya proaktif apabila mendapatkan laporan terkait dengan perundungan atau kekerasan pada anak. Kemudian yang ketiga, peranan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya di lingkungan sekitar untuk memperhatikan terkait dengan pergaulan anak-anak di sekitar rumah kalian. Di Hari Anak Nasional Indonesia, sudah seharusnya masyarakat, pemerintah maupun pihak sekolah menciptakan rasa keamanan dan juga kenyamanan bagi anak-anak Indonesia untuk menyongsong masa depan mereka yang lebih cerah. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Demikian Vloganza bersama saya Nata Arman dan juru kamera Muhammad Faisal. Sampai berjumpa di Vloganza berikutnya.